bukan standar pribadi, tapi itu adalah kaidah yang biasa digunakan oleh ulama-ulama terdahulu. Silahkan Anda buka dalam kitab Muqaddimat fi Ilmin Nasab, karya dari seorang peneliti nasab yang spesialis, seorang peneliti spesialis dalam ilmu nasab bernama Syekh Khalil bin Ibrahim bin Khalaf bin Zaidan, di halaman 62. Lalu Gus Jazuli membacakan kitab Muqaddimatun fi Ilmil Ansab, ya, bukan fi Ilmin Nasab, tapi ya sudahlah, masalah judul ya. Tetapi saya pastikan Gus Jazuli itu membaca sepertiga dari 100 poin ya. Artinya ada 3 poin ya. Dia baca 1 poin saja dan itu sudah melintir namanya. Kalau tidak percaya nanti malam naik live saya bahas. Saya tidak mau lagi dicicil di konten, percuma terlalu berat temanya. Mesti langsung berhadapan dengan orangnya. Atau Gus Jazuli buka live, saya naik. Jangan seperti biasanya live stream ya tapi nggak buka link. Termasuk tadi malam kayak Haji Madudin kayaknya live tapi linknya nggak di share. Saya sudah agak malas berbicara terlalu rinci kalau dalam bentuk kontennya. Cukuplah kita langsung bicara dengan orangnya. Sudah masuk kepada tahap yang lebih progres gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tanpa sengaja saya menemukan kontennya Gus Zaini tiba-tiba menantang diskusi live terhadap Gus Jazuli. Setelah saya buka ternyata Gus Jazuli itu lagi membahas kitab, kalau tidak keliru nama kitabnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Sebenarnya saya sudah malas untuk membahas masalah nasab ini. Biarlah Gus Zaini, Gus Wafi, Gus Jazuli atau Syarif siapa itu dan mereka-mereka sendirilah yang membahas itu. Saya fokus dengan Wahabi. Tapi begini ya, menurut saya ini kok semakin berlarut-larut bagai bola liar terus nggak ketemu ujungnya. Beginilah, ini kan debatnya nanti malam. Saya ikut mempromosikan, ikut menyebarkan juga lah. Tolong Gus Jazuli agar juga menanggapi tantangan debat dari Gus Zaini ini. Buktikan bahwa Gus Jazuli itu apa yang dibahas di dalam kitab itu benar. Saya dukung jenengan Gus ya. Saya dukung jenengan dan sudah. Buktikan bahwa apa yang Anda jelaskan itu benar. Itu ditantang oleh Gus Zaini untuk membahas kitab yang Anda baca itu. Kasihan umat ini sudah terlalu lama, sudah terlalu capek dengar masalah ilmu nasab ini saja. YouTuber Aswaja yang dulu itu getol membahas Wahabi, mengkanter Wahabi, sekarang sudah beralih profesi membahas masalah nasab. Aduh, saya sudah capek untuk membahas masalah ini, makanya saya sekarang fokus untuk membahas masalah Wahabi saja. Tapi dalam masalah ini saya tidak memihak yang mana, cuman menginginkan agar dari 2 orang Gus ini, Gus Zaini, 2 orang Gus maksudnya Gus Zaini dan Gus Jazuli untuk tampil nanti malam. Saya ingin nonton bagaimana ya, sama-sama YouTubernya, anggaplah sama-sama YouTubernya ini Gus Zaini dan Gus Jazuli untuk membahas kitab. Artinya begini Gus Jazuli ya, jenengan itu kan seakan-akan disalahkan, dianggap penjelasan jenengan itu dianggap salah oleh Gus Zaini kan. Nah, makanya Gus, jangan hanya klarifikasi menurut saya ini. Jangan hanya klarifikasi lewat konten terus. Buktikan nanti, karena ini masalah jerimet panjang katanya, itu kata Gus Zaini. Saya ingin nonton nanti itu. Buktikan yang mana sebenarnya yang benar ini. Tentunya urusan seperti ini yang namanya bahsul masail bagi 2 orang Gus Zaini, Gus Jazuli sudah bukan barang baru lagi, bukan barang aneh lagi. Sesekali kita lah niatkan untuk memberikan pelajaran terhadap orang-orang Wahabi bagaimana diskusi berbahsul masail yang baik. Artinya data dibalik dengan data dijawab dengan data, bukan data dijawab dengan omong kosong seperti pernyataan-pernyataan orang Wahabi itu. Mari kita sekarang memberikan pelajaran berharga bagi orang Wahabi, caranya berbahsul masail, caranya mengungkapkan pendapat. Saya juga menantang orang-orang Wahabi dari A sampai Z Gus. Ya Gus Zaini, Gus Jazuli sampai sekarang belum ada tanggapan ini. Yang nanggapi hanya kroco-kroconya, bocil-bocilnya yang tidak paham kitab sama sekali.
Padahal sudah dibongkar kebohongan ustadznya, 3 orang ustadznya itu, Gus. 3 orang ustadznya sudah saya bongkar kebohongannya itu melalui kitab Imam Nawawi sendiri, karena berbohong atas Imam Nawawi. Ya, tapi karena dasarnya mereka adalah orang awam yang tidak ngerti apa-apa, ya gitulah asal komen. Tidak percaya, dikasih tahu bahwa itu yang diberikan oleh ustadzmu adalah kotoran manusia, walaupun kuning itu bukan emas. Tapi karena yang memberi adalah orang alumni impor, produk impor luar negeri, mereka percaya terhadap produk impor, walaupun yang diberikan itu kotoran manusia yang berwarna kuning, disangka emas oleh orang-orang Wahabi. Jadi saya sangat berharap kepada Gus berdua agar nanti malam itu benar-benar terlaksana ya, terlaksana diskusinya ini. Sesekali kita memberikan pelajaran pada orang-orang Wahabi bagaimana caranya berdiskusi yang baik itu. Demikian untuk 2 orang Gus ini, salam hormat dari saya. Mudah-mudahan Gus Jazuli bisa naik dan Gus Zaini juga bisa naik. Silakan itu yang mana yang mau bikin konten, bikin live. Kalau Gus Zaini yang bikin live, bikin stream ya, silakan Gus Jazuli naik. Kalau Gus Jazuli yang bikin stream yat itu, silakan Gus Zaini naik. Saya akan menontonnya dan linknya tolong disebarkan Gus ya. Demikian salam takdim kami terhadap 2 orang Gus ini. Wahirun mini, assalamualaikum warahmatullahi. Inilah kitab yang dibaca oleh Gus Jazuli. Ayo kita dengarkan sebagai bahan untuk ikut naik live nanti malam. Kita buktikan, kita kasih pelajaran terhadap orang-orang Wahabi caranya berdiskusi yang baik lagi itu ya. Kita niatkan seperti itu. Ini ada orang yang membuat standar pribadi jauh daripada kata tadi. Bukan standar pribadi, tapi itu adalah kaidah yang biasa digunakan oleh ulama-ulama terdahulu. Silahkan Anda buka dalam kitab Muqaddimat fi Ilmin Nasab, karya dari seorang peneliti nasab yang spesialis, seorang peneliti spesialis dalam ilmu nasab bernama Syekh Khalil bin Ibrahim bin Khalaf bin Zaidan, di halaman 62. Di sana menyebutkan wahal yanhasiru thubutu nasabil furu' fima athbatahul mutaqaddimun min usul. Apakah penetapan atau tetapnya nasab para furu', para cabang atau keturunan itu terbatas pada hal yang sudah ditetapkan oleh para ulama-ulama terdahulu dari beberapa leluhur. Artinya apakah untuk menetapkan cabang-cabang keturunan itu terbatas pada hal yang sudah ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu? Wa fi hadza inqassama ahlul ilmi ila fariqain. Dalam hal ini para ulama, para ahlul ilm itu membagi permasalahan ini terjadi 2 golongan, dalam 2 golongan. Yang pertama, al-fariqul awal ja'lu ma kutiba la yumkinu ta'arrudu lahu, menjadikan apa yang sudah tertulis dalam sebuah kitab itu menjadi hujjah yang tidak mungkin untuk dikritisi. Faktasaru, maka mereka merasa cukup fi raddihim lil furu', dalam menolak